Selamat datang di Arsipedia ID. Ada pepatah yang mengatakan ada harga, ada rupa. Hal itu juga berlaku pada ikan hias yang ada di Indonesia. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias termahal yang banyak dijual di pasar ikan hias Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan koi. Ikan koi masuk ke dalam daftar teratas dari deretan ikan dengan harga termahal yang ada di Indonesia. Koi dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung pada jenis dan juga keunikannya. Ikan koi mendapat julukan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Menurut sejarahnya, ikan koi diperkenalkan pertama kali pada dinasti kekaisaran pertama di Tiongkok, tepatnya dinasti Qin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Koi sendiri berasal dari keluarga carp atau ikan mas dalam bahasa Indonesia. Koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Sakura, yaitu Jepang. Jepang masih menjadi negara nomor 1 sebagai negara yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Saat ini, populasi koi sudah menyebar mulai dari Eropa Timur, Asia Timur, dan tentu saja Cina. Dari sifatnya, koi tergolong ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Ikan satu ini terkenal dengan ikan yang jinak. Setiap koi punya sifat atau karakternya masing-masing. Di samping itu, mereka memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Tak heran jika koi selalu hidup berkelompok. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku, taiso sanke, dan kohaku. Shiro utsuri menjadi yang termahal dibanding jenis yang lainnya. Di alam bebas, koi tak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Uniknya lagi, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Jika dipelihara dengan baik, hewan ini bisa hidup sampai 50 tahun lamanya dan mereka bisa mentolerir berbagai macam suhu. Cara menikmati ikan koi sangat berbeda dengan ikan yang lainnya. Mereka akan lebih indah jika dipandang dari atas, karena corak warnanya yang beragam terletak pada bagian atas tubuhnya. Koi tergolong ikan yang cukup tangguh. Walau begitu, gelagat yang ditemukan saat koi terkena penyakit adalah pola berenang yang aneh, kurus, atau nafsu makan berkurang. Sedangkan dari segi fisik, pembengkakan perut, kulit atau sirip yang meradang bisa menjadi acuan jika koi terkena penyakit. Tapi tenang, selalu sediakan obat-obatan khusus koi seperti garam ikan, obat anti parasit ikan, dan antibakteri seperti L-Bio. Kedua, ikan arwana. Siapa yang tak kenal dengan ikan arwana? Ikan satu ini menjadi hewan peliharaan orang kaya pada masanya. Hanya kalangan tertentu saja yang dahulu memiliki ikan ini di rumahnya. Faktanya, dari dulu hingga sekarang, pamor ikan yang satu ini relatif stabil. Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama shuilong atau juga bisa disebut sebagai ikan naga. Sama seperti koki dan koi, arwana mempunyai banyak sisi sejarahnya sendiri. Arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman Kapur, periode terakhir dari era Mesozoikum sekitar 252 sampai 65 juta tahun lalu. Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia.
Dan juga ikan ini memiliki banyak sekali family yang berbeda sejak dulu kala. Arowana adalah ikan yang memiliki kemampuan ini. Mereka mampu bertahan hidup di wilayah yang kadar oksigennya sedikit. Hal ini tak lepas dari habitat alami arowana yang biasa banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Ikan arowana memiliki julukan sebagai raja ikan hias. Masyarakat akan mengenal arowana dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik pada badan besar dan keras, sedangkan kepala tidak bersisik. Selain itu, sirip dada panjang meruncing, bersisik besar, mempunyai 2 sungut lunak pada ujung, dan sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Ciri utama ikan arowana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat, bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar. Umumnya, arowana memiliki beberapa warna dasar sisik, yaitu ungu, biru, gold, dan perak. Ikan arowana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium, warnanya cerah, dan berkilau. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arowana. Walau mudah dibudidaya, usia hidup ikan arowana sulit diprediksi. Rata-rata kekuatan induk ikan arowana mencapai 15 tahun. Di pasaran, arowana dihargai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah sesuai dengan tampilan dan kontes yang diikuti. Ketiga, freshwater stingray. Ikan pari air tawar atau freshwater stingray sangatlah populer baru-baru ini dan dijadikan sebagai ikan hias. Mereka bisa dijual dengan kisaran 1 juta hingga puluhan juta tergantung pada jenis dan corak warnanya. Umumnya, freshwater stingray berwarna kecoklatan, hitam, atau keabu-abuan dengan beragam pola seperti bintik-bintik, belang-belang, atau bercak-bercak. Di alam liar, ikan pari air tawar berasal dari perairan sungai tropis dan subtropis di bagian Amerika Selatan, mulai dari Karibia sampai ke Argentina. Di Amerika Selatan, stingray yang satu ini memiliki keunikannya sendiri dibanding dengan jenis lainnya. Banyak kalangan penghobi ikan air tawar yang menyatukan ikan parinya dengan beberapa spesies ikan lain karena si jenis ikan pari ini jenis ikan perenang bawah. Tumbuh kembang pari air tawar dapat mencapai maksimal hingga panjang 2 meter dan diameter tubuh sebesar 31 cm. Dari segi fisik, ikan pipih ini memiliki mata di bagian atas tubuh mereka dengan mulut dan celah insang di bagian bawahnya. Tepat di belakang mata terdapat spiracle, yaitu bukaan yang memungkinkan untuk bernafas. Ekor mereka biasanya lebih panjang dari lebar cakram dan biasanya memiliki 1 atau lebih duri panjang, layaknya gergaji di belakang sirip perut. Fungsi dari duri itu adalah sebagai bentuk pertahanan diri. Sengatnya berujung dengan duri yang bisa merobek daging saat ditarik. Di sisi lain, sebagian besar spesies ikan pari air tawar Amerika Selatan memiliki pola punggung berwarna-warni yang menampilkan bintik-bintik dengan ukuran yang berbeda dan warna latar belakang abu-abu, coklat, ataupun hitam. Umur ikan pari air tawar di alam liar hingga saat ini tidak diketahui. Namun, dalam perawatan manusia, mereka mampu hidup antara 5 sampai 10 tahun. Stingray air tawar ini merupakan ikan yang sangat rakus dalam hal makanan. Makanan ikan pari air tawar adalah udang segar, ikan kecil hidup, maupun ikan segar. Jika dipelihara di dalam rumah, ikan ini lebih baik diberikan pakan yang tenggelam agar memudahkan mereka. Keempat, Channa Barca. Pernahkah terbersit di pikiranmu tentang ikan termahal di dunia?
Jawaban yang muncul dari pertanyaan tersebut umumnya adalah ikan arwana. Tetapi faktanya, terdapat salah satu jenis cana yang tergolong ke dalam ikan termahal di dunia. Mereka dibanderol hingga puluhan juta rupiah. Dialah ikan cana barka. Ikan ini terkesan eksklusif dan eksotis sehingga tidak heran jika harganya juga melambung tinggi. Berbeda dengan cana jenis lain, pergerakan dan manuvernya lebih anggun ketika ikan ini berenang. Namun, tak semua penghobi mampu memelihara ikan ini, lantaran terhalang harganya yang selangit. Tidak semua wilayah mampu didiami oleh ikan yang satu ini. Ikan cana barka bermukim secara terbatas di negara bagian Assam dan Nagaland di timur Laut India. Selain karena wilayahnya yang terbatas, daerah di timur Laut India seringkali muncul konflik, sehingga menghambat pasokan cana keluar dari wilayah tersebut. Ciri khusus dari jenis ini adalah sirip memanjang di bagian atas dan bawah, dua sirip kiri dan kanan untuk mempercepat manuvernya di dalam akuarium. Corak cana barka didominasi warna biru sedikit kehijauan dengan titik hitam yang terkadang membentuk pola tertentu. Karena keeksotisan warna inilah yang menjadi buruan para penghobi. Sirip bagian atas berwarna sedikit orange, dengan sirip bagian bawah berwarna biru kehijauan. Kedua sirip ini dipercantik garis hitam vertikal di bagian ujung. Di alam liar, cana barka mampu tumbuh hingga panjang 90 cm. Cana barka sering memakan ikan kecil, amfibi, krustasea, dan invertebrata lainnya. Namun, jika dipelihara di dalam akuarium, cacing dara, udang cincang, potongan daging ikan, kerang, dan jangkrik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sama dengan cana lainnya, sebaiknya cana barka dipelihara secara individu dalam sebuah tank. Temperamennya agresif dan teritorial membuatnya tidak cocok sebagai teman di akuarium bagi ikan lain. Kelima, ikan mas koki. Di samping koi masih ada koki. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes, yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Pada habitat aslinya, ikan koki hidup di alam yang luas dan terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Ikan mas koki umumnya memiliki warna beragam, mulai dari merah, kuning, dan putih. Bentuk kepala ikan satu ini juga menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Dari sinilah perbedaan harga bisa dilihat. Ikan koki unik mampu terjual ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Koki seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi tak heran banyak yang memelihara ikan ini walau harganya selangit sekalipun. Biasanya, ikan ini ditemukan di daerah danau ataupun sungai. Ikan koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan, ikan ini bisa mencapai umur 20 sampai 30 tahun. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing dara, udang air asin, dan sayuran hijau. Tahukah kamu, ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan ikan mas koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan biasanya diberi tambahan makanan yang berupa kutu air atau cacing sutra. Soal perawatan, sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan penggantian air hingga 25%, sehingga ikan koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati.
Ikan mas koki bisa disimpan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik ikan yang seringkali menyenangkan. Keenam, ikan diskus. Diskus saat ini memiliki pamornya sendiri di kalangan pecinta ikan hias. Ikan gepeng berwarna-warni yang mempunyai banyak penggemar ini berasal dari lembah sungai Amazon, Amerika Selatan dengan arusnya yang tenang. Ikan ini populer dikarenakan warnanya yang cerah dan memikat serta bentuknya yang unik. Biasanya, diskus dihargai mulai dari 100.000 hingga ratusan ribu untuk satu ekornya. Diskus yang mempunyai nama latin Sympisodon ditemukan pertama kali pada tahun 1840 oleh Dr. Johann Jacob Haeckel Discus. Nama belakang dari sang penemu diabadikan sebagai nama dari ikan ini. Dari segi fisik, diskus memiliki tubuh bulat dan gepeng mirip seperti cakram. Warna khas yang biasanya ada pada ikan ini adalah merah, biru, hijau, dan coklat. Warna ini juga sesuai dengan jenis ikan diskus masing-masing. Ikan diskus sering berkumpul di dekat perairan pohon tumbang di sepanjang pantai dan lebih menyukai perairan yang tenang. Maka gak heran jika spesies ini jarang ditemukan di perairan berarus keras. Ikan diskus dapat hidup selama 10 tahun atau lebih. Tak sedikit pecinta ikan hias yang menyebut ikan diskus sebagai raja akuarium karena keindahan warnanya. Di alam liar, ikan diskus memakan makanan bervariasi seperti ganggang, detritus, dan invertebrata kecil. Mereka cenderung makan lebih banyak invertebrata selama musim air tinggi. Selain itu, ikan ini juga akan memakan zooplankton dan serangga kecil lainnya. Selain membutuhkan lingkungan yang hangat, ikan ini juga menyukai tanaman berdaun lebar dan juga besar. Jadi tak heran jika diskus juga sering dijadikan ikan aquascape. Saat dipelihara, ada baiknya memilih akuarium besar sebagai tempat tinggalnya. Lebih jauh lagi, pastikan suhu air pada kisaran 27 derajat Celcius dengan kandungan pH air antara 6 sampai dengan 7. Ikan jenis ini tidak cocok untuk kalangan pemula karena membutuhkan banyak persiapan dan pengalaman agar ikan dapat tumbuh dengan optimal. Ketujuh, ikan pleko. Salah satu pilihan ikan untuk pembersih akuarium dengan harga yang tinggi jatuh kepada ikan sapu-sapu atau yang terkenal dengan istilah pleko. Pleko juga tergolong ikan hias yang mampu hidup tanpa oksigen dan juga filter. Ikan sapu-sapu atau lele plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk ke dalam famili Loricaridae, lebih tepatnya anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Pleko banyak ditemukan di aliran air tawar, tepatnya aliran sungai Amerika Selatan, dan dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya serta memiliki umur 10 sampai 15 tahun. Secara penampilan, kebanyakan pleko berwarna coklat, namun warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan pleko juga memiliki bintik atau pola berwarna pasir. Pleko memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Menariknya, pleko memiliki selaput yang menutupi mata mereka yang memungkinkan mereka untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam matanya. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah sirip ekornya. Sirip ekor pleko berbentuk bulat, dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Tingkat pH air yang sempurna untuk pleko adalah 6,5 sampai dengan 7, dengan suhu air 27 sampai 31 derajat Celcius. Sulit untuk membedakan antara pleko jantan dan betina karena saking miripnya. Biasanya, satu-satunya perbedaan utama adalah pada ukuran kepala. Jika jantan, maka akan memiliki kepala yang lebih lebar ketimbang betina. Pleko adalah spesies ikan yang kuat, tetapi terkadang mereka mendapatkan infeksi bakteri, parasit, dan juga jamur.
Cara untuk mencegah penyakit ini adalah dengan menambahkan antibakteri dan penggantian air 20% setiap 2 minggu. Itulah 7 jenis ikan hias termahal di Indonesia. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.